Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Putri dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Rekayasa Sistem Berorientasi Objek dengan dosen penguji Bapak Novi Dianatasia, Eskom MMSI. Langsung saja, soal nomor 1, Object Oriented Modeling merupakan salah satu cara memodelkan suatu sistem. Menurut rekan-rekan mahasiswa sekalian, apa saja yang harus diperhatikan dalam memodelkan sistem? Apa perbedaan antara pemodelan terstruktur dengan pemodelan berorientasi objek? Yang harus diperhatikan dalam memodelkan sistem yaitu pertama, konsep pemodelan sistem, prinsip pemodelan sistem, dan langkah-langkah pemodelan sistemnya. Lalu, perbedaan antara pemodelan terstruktur dengan pemodelan berorientasi objek, di mana program pemrograman berorientasi objek ialah paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Semua data dan fungsinya dibungkus dalam kelas-kelas atau objek. Perbandingannya dengan logika pemrograman terstruktur yang setiap objeknya bisa menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Lalu sedangkan pemrograman terstruktur ialah kebalikan dari pemrograman berorientasi objek, yang sebuah cara pemrosesan data yang terstruktur dalam analisa, cara, serta penulisan pemrograman sehingga dalam pembuatannya antara satu line pemrograman dengan yang lainnya saling berhubungan. Lalu soal nomor 2, jelaskan perbedaan antara encapsulation dan polymorphism dalam rekayasa sistem berorientasi objek. Perbedaan antara encapsulation dan polymorphism dalam rekayasa sistem berorientasi objek ialah encapsulation adalah proses pemaketan data bersama metode-metodenya, di mana hal ini bermanfaat untuk menyembunyikan rincian-rincian implementasi dari pemakainya. Sedangkan polymorphism yaitu konsep yang menyatakan bahwa suatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Selanjutnya, soal nomor 3, yaitu jelaskan aturan dalam menggambarkan use case diagram. Aturan dalam menggambarkan use case diagram itu membutuhkan 3 komponen utama use case diagram. Yang pertama, aktor. Aktor merupakan setiap hal di luar sistem yang menggunakan komponen sistem untuk melakukan sesuatu. Aktor dapat berupa manusia, perangkat, atau bahkan sistem tersebut dapat menjadi peranan dalam keberhasilan sebuah operasi dalam sistem yang dibangun. Lalu yang kedua ada sistem, di mana komponen ini menyatakan batasan dari sistem di dalam relasi yang dilakukan dengan aktor yang menggunakannya di luar sistem, serta fitur harus disediakan di dalam sistem tersebut. Yang ketiga, terdapat use case yang merupakan gambaran umum dari fungsional sebuah sistem. Dengan begitu, pengguna dan konsumennya dapat mengetahui setiap fungsi yang dibangun dalam sistem tersebut. 3 komponen utama ini tidak luput dari 3 relasi, pembuatan 3 relasi yang untuk membuat diagram ini. Yang pertama itu ada association, adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah interaksi antara komponen aktor dengan use case tertentu. Hal tersebut digambarkan dengan garis penghubung antara aktor dengan use case-nya. Yang kedua ada dependency, terbagi menjadi 2 jenis, yaitu include dan exclude. Include berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan atau relasi antara dua use case yang satu akan memanggil yang lainnya. Lalu yang kedua ada exclude, yang merupakan jenis yang apabila dilakukan pemanggilan maka memerlukan suatu kondisi tertentu dan akan terjadi dependensi. Lalu yang ketiga ada generalization. Generalisasi merupakan hubungan antara dua use case atau dua aktor, di mana salah satu menginherit dan menambahkan atau melakukan override sifat dari komponen yang lainnya. Lalu soal yang terakhir yaitu membuat diagram activity, kemudian jelaskan diagram tersebut. Di sini saya membuat activity diagram tentang melihat data kehamilan. Ada 2 aktor di mana ada dua aktor ya, bidan dan sistem. Dimulai dari start point, di mana bidan akan memilih menu file, kemudian memilih menu pilihan kehamilan. Lalu sistem akan menampilkan halaman data kehamilannya. Lalu nanti akan ada pilihan, yaitu pilihan tersebut
eh, pilihan tersebut namanya decision, di mana nanti akan memilih bisa melihat data atau kembali ke menu utama. Apabila memilih melihat data, maka memilih data yang akan dilihat, lalu sistem akan menampilkan data sesuai pilihan, lalu nanti akan bertemu dengan jalur merge yang berfungsi untuk menggabungkan kembali aliran kerja yang sebelumnya telah dipecah. Lalu terakhir adalah endpoint. Tetapi apabila sistem bidan memilih untuk kembali ke menu utama, lalu bidan mengklik tombol batal, sistem akan melakukan kerjanya lalu akan menyambungkan lalu ke endpoint. Sekian itu saja jawaban yang dapat saya jelaskan. Selebihnya kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.